pemirsa masih bersama kami dan juga setia dengan narasumber saya di malam hari ini. Ya, ada Bapak Ahdar, ini selaku Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian di Stanbun Aceh, dan juga Bapak Abdi Karya, Kepala Depo Biren PT Rutan Penyedia Alsintan, dan juga Bapak Farul Razi, Kabid Sarana dan juga Prasarana di Stanbun Aceh. Saya langsung ke Pak Ahdar. Pak Ahdar, kalau berbicara tentang efisiensi pelayanan ataupun birokrasinya seperti apa, bisa Anda jelaskan, Pak? Sekarang kita sudah menerapkan sistem manajemen pengolahan di tingkat BPP. Jadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh membentuk tim manajemen provinsi. Tim manajemen provinsi ini dalam hal kontrol Alsintan terdiri dari Kabid PSP ini Pak Raji, kan? Terus Kabid Pangan. Kabid penyuluhan, pengembangan SDM dan penyuluhan pertanian Pak Muklis, Kepala UPTD Mekanisasi Pertanian saya sendiri, dan kita libatkan juga tenaga ahli. Jadi skemanya sekarang sangat efisien. Masyarakat atau petani dia menyampaikan kebutuhan Alsintan untuk dilakukan pajak ataupun panen itu ke BPP. Ada petugas BPP, ada kepala BPP-nya. Dasar dari laporan mereka, penyuluh pertanian itu kan mengecek apakah benar luas lahan baik untuk olah tanah maupun panen sesuai dengan yang dilaporkan. Selanjutnya mereka membuat sebuah daftar usulan itu ada nomor, nama desa, luas lahan, keterangan, jadwal tanam atau jadwal panen. Soft copy daripada file tersebut hanya melalui WA saja. File dikirim melalui WA ke Kabid penyuluhan di kabupaten. Selanjutnya Kabid penyuluhan di kabupaten, Dinas Pertanian terkait, itu mensinkronkan kembali apakah benar, itu melalui koordinasi dengan kepala BPP. Kalau oke, mereka langsung meneruskan file tersebut ke tim manajemen pengelola Alsintan provinsi. Kita punya grup di WA. Nah, jadi di grup ini setelah dipelajari atas arahan ataupun konfirmasi dengan Kadis, tim manajemen bisa memerintahkan kepala UPTD untuk melanjutkan ke KSO, artinya penandatanganan kontrak kerjasama profesional dengan BPP. Selanjutnya kita langsung WA kepada kepala BPP tersebut untuk menyiapkan berkas dan datang segera ke UPTD Mekanisasi Pertanian Traburi untuk buat kontrak. Oke, langsung mobilisasi alat kalau oke, dengan memenuhi beberapa persyaratan. Jadi komunikasinya bisa langsung lewat WA juga ya? Lewat WA semua. Nanti mereka pun menyampaikan laporan harian. Jadi operator menyampaikan laporan harian kepada kepala BPP, kepala BPP itu diteruskan langsung ke itu. Setiap hari kita bisa melihat bagaimana perkembangan sedang pajak atau sedang panen, bisa melihat di WA. Baik Pak Ahdar, untuk programnya sendiri ini apa yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi UPTD? Kita melihat bahwasannya di Aceh juga banyak sekali SDM, tapi yang menjadi masalah juga ini sedikit sekali yang didapatkan informasinya, atau ini memiliki juga ada masalah lain seperti apa Pak Ahdar? Ya, salah satunya memang SDM kan. Terkait dengan SDM, kita sekarang sambilan kerjasama personal dengan BPP kan kita minta data operator yang tersedia. Jadi sudah masuk data ke kita sekitar 79 orang operator. Padahal banyak, karena belum tercapai informasi ini. Karena tahun depan 2020 kita akan latih sebanyak 150. Itu tidak cukup tuh sebenarnya. Nah, kita butuh latih banyak lagi. Kita harapkan satu desa minimal wajib ada satu operator dari pemuda desa itu. Dari pemuda desa. Lalu bagaimana nasib kami sarjana pertanian Pak jika tidak difungsikan? Bisa. Jadi kan teknologi ini kan terus berkembang sesuai dengan kapasitas dia juga punya peran sangat besar. Identiknya kalau untuk para petani ataupun ini sebagai operator ya Pak Abdi, ini layaknya anak muda atau bagaimana Pak Ahdar?
kita kemarin rancang persyaratan untuk menjadi calon peserta pelatihan itu kita batasi hingga umur 50. 50. Nah, karena kan kita sedang menjaring operator yang tersedia. Artinya operator yang memang pekerjaannya selama ini dia memang operator. Malah ada yang masuk yang bukan operator. Iya. Kan? Mereka dikontrak atau bagaimana, Pak? Mereka ini kan kita bekali. Artinya walaupun mereka sudah bisa operasi, kita bekali dengan mekanisasi. Jadi kita undang juga dari perusahaan yang menangani ini. Di samping itu juga nanti mereka akan kita upgrade di TOT. Mereka akan menjadi pelatih untuk masyarakatnya di kampung. Baik, baik. Jadi ini bisa dari latar belakang yang berbeda dan juga luas sekali. Artinya memang semua orang masih diberikan kesempatan untuk mengikuti tersebut. Ada tambahan mungkin Pak Farul Razi, silakan. Saya menarik apa yang dikatakan Pak Ahdar. Itu batas atasnya kan 50. Iya. Ya. Sekarang kita jangan mengabaikan yang batas bawah. Ini 17 tahun setelah selesai atau 18 tahun setelah selesai SMA, anak-anak zaman sekarang ini udah pinter-pinter, paham teknologi. Ke depan kita tidak bisa membendung teknologi. Bisa saja pada suatu saat nanti operator ini tidak diperlukan lagi, tapi dia bisa mengoperasikan melalui Android, melalui dengan HP. Dia traktornya berjalan sendiri, si operatornya hanya di pinggir sawah untuk mengendalikan itu. Itu suatu saat akan terjadi. Makanya kita tidak boleh mengabaikan angkatan kerja, angkatan muda. Nah, di di era mekanisasi sekarang, di era milenial, milenial ini kita harapkan juga nanti pada suatu saat di pihak Pak Abdi ini, di pihak penyedia itu agar mudah kita pantau unit alsinnya, harusnya dipasang GPS. Ya, jadi dengan ada GPS, maka traktor ini gampang kita memantaunya, di mana dia bergerak, ini posisinya sekarang sedang membajak kah atau dia tidak. Jadi harapan kami pemerintah agar para penyedia juga dengan sekarang udah istilah zaman milenial, jadi ya teknologinya juga harus seperti itu harusnya. Jadi kita gampang mengkondisikan. Nah, sehingga keterbutuhan dan mendistribusikan unit alsin tadi menjadi gampang. Oh, ini sedang tidak bekerja unit ini, kita bisa pantau dengan GPS. Dan yang tadi juga seperti saya katakan, yang harusnya angkatan muda, yang anak-anak muda ini, anak-anak milenial juga harus sudah siap dengan nanti teknologi ke depan yang mungkin akan lebih canggih lagi. Bisa saja traktor seperti saya katakan tadi tidak perlu lagi duduk di atas traktornya, tapi dia hanya mengendalikan dengan HP-nya. Nah, tapi kan jika kita melihat hal yang seperti Pak Farul Razi memang sangat menarik sekali. Tapi ini artinya juga memangkas untuk jumlah kerja. Iya begitu Pak. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ini semakin kehilangan lagi lapangan pekerjaan untuk para petani. Jadi begini, dulu waktu masih kita membajak dengan menggunakan kerbau, masih menggunakan non mekanisasi, itu waktunya lama, Bu. Sehingga akan memakan waktu dan biaya yang besar. Begitu juga saat kita panen, sebelum adanya mesin combine harvester, alat untuk memanen tadi, itu kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang saja untuk tanam kita hanya butuh waktu membajaknya. Membajaknya dalam satu unit traktor itu 2 hektar. Berarti kalau ada 15 hari, kita membutuhkan ini, saya 15 hari mau bajak. Butuh satu traktor untuk 30 hektar. Jadi 30 hektar dibajak oleh satu traktor dalam waktu 15 hari. Ini kan waktu yang cepat. Di zaman dulu sebelum era milenial, untuk 30 hektar sawah dengan sapi itu bisa sampai 100 hari. Nah, seperti itu. Artinya ada cost yang keluar, yang dipangkas. Nah, teknologi ini tidak
serta-merta mengurangi tenaga kerja. Tenaga kerja yang tadi berada di subsektor pertanian, dia bisa memikirkan teknologi yang lainnya. Misalnya dia dengan menyediakan atau merancang suatu alat tanam yang baru misalnya. Sekarang sudah ada namanya rice transplanter. Dengan dia melakukan tanam dalam 1 hektar berapa Pak Hadar? 1 hektar berapa unit? 2 ya? Iya. Nah, 2 unit rice transplanter bisa tanam untuk 1 hektar. Nah, jadi dengan kita pangkas tenaga ini yang tadi banyak digunakan tenaga manusia, kita akan banyak menggunakan alsin. Ini kan memangkas nilai produk cost yang Cost akan untuk dikeluarkan. jiwanya sendiri. Tapi mereka juga akan dikemanakan nantinya begitu Pak? Ya. Dengan keahlian tersebut akan dikemanakan mereka jika semuanya ini dikendalikan oleh teknologi yang di zaman milenial ini? Ya, kalau di zaman milenial ini semua sudah mesin, maka kita akan mencari alternatif lain ya. Mungkin nanti angkatan kerja ini ya menciptakan mesin lagi. Angkatan kerja ini. Jadi dia tidak menggunakan tapi menciptakan lagi mesin. Kita nggak tahu ke depan ini dengan menggunakan si yang tadi bekerja dia menyemprot, misal tadi kan dia menyemprot hama ataupun dia memberi pupuk misalnya dengan tenaga manusia misalnya. Tetapi dia ini sekarang sudah harus berpikir lagi bagaimana caranya saya menciptakan lagi ingin menyemprot dengan alat semprot yang mekanisasi dengan mesin. Jadi dia terbangkan drone, kemudian dia semprot. Jadi dia tidak sebagai orang yang langsung menggunakan alatnya, tetapi inilah kita zaman sekarang ini anak-anak kita yang muda-muda ini dituntut untuk lebih siap menghadapi teknologi. Bukan kita memakai teknologi, tapi kita harus siap mengadopsi teknologi baru dan menciptakan teknologi ke depan. Baik, ini sepertinya keren sekali nih jika ini bisa terwujud ya Pak Iya. Dan ini juga dibutuhkan dukungan oleh Pak Abdi. Pak Abdi, apakah juga mungkin seperti ya impian dari Pak Fahrul Razi untuk menciptakan GPS? Ya, Ya, mungkin saja ya Pak ya. Ya, tidak menutup kemungkinan. Ya. Artinya ke depannya juga kita kan akan menghadapi yang namanya 4.0 ya. Nah, kita di pihak penyedia untuk pembuatan traktor-traktor di tahun 2019 kita sudah menyediakan yang namanya GPS. Nah, bagaimana sih dengan unit-unit yang di tahun 2013, 2015? Nah, kita sebagai penyedia sudah bekerja sama langsung dengan UPTD agar semua unit traktor yang ada di UPTD kita akan pasangkan GPS secara free. Nah, Baik. itu sangat efektif, bertujuan memudahkan dari pihak UPTD sendiri agar tahu di mana sih sekarang unitnya, karena untuk saat ini ada sih fenomenanya alat-alat alsin yang ada di UPTD itu setelah diberikan ke kelompok tani, si kelompok taninya kemudian menjual. Nah, dengan nanti adanya GPS, nah di situ akan langsung dapat terdata Deteksi seperti di itu. mana. Ya. Baik. Nah, Pak Abdi, terakhir ini Pak, bagaimana pelayanan purna jual ataupun after sales service terhadap unit yang telah dijual penyedia ini? Kita melihat ada beberapa program ya Pak ya. Iya. Bisa mungkin Bapak bantu menjelaskan, saya tertarik dengan program promo nih Pak. Iya. Ya, menindaklanjuti omongan saya di awal. Jadi PT Rutan hari ini kita segmennya itu yang namanya after sales service. Itu jadi prioritas kita hari ini. Di tahun 2019 ini kita memiliki yang namanya program identifikasi yang bertujuan di mana unit itu kita akan mengetahui riwayat unit setelah kita identifikasi. Contoh katakan kemungkinan katakan si operator lupa nih dah waktu jam kerjanya ganti oli, ganti filter dan sebagainya. Nah, kita akan mengingatkan karena dari identifikasi ini kita akan mengetahui unitnya di mana, siapa operatornya. Nah, itu kita akan setiap bulan kita sampling. Kita akan telepon setiap operator untuk mengingatkan mereka agar mengganti oli, menanyakan ke kondisi unit gitu. Nah, kemudian untuk after service juga kita memiliki yang namanya program promo.
Nah, di tahun 2019 ini setiap tahun ya pastinya kita pihak penyedia mengadakan promo diskon 20% by moment. Artinya contoh seperti Hari Tani Nasional, Hari Pangan Sedunia, Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan. Ya seperti itu. Gitu. Kemudian kita juga menjamin bagaimana sih nanti ketersediaan suku cadangnya seperti itu ya. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, kita itu sudah memiliki partnership. Untuk seluruh Indonesia kita memiliki partnership 200 lebih. Dan kita memiliki office, 6 office dan 1 head office. Dan seperti saya, depo ini kita memiliki 5 depo di seluruh Indonesia. 5 depo di seluruh Indonesia. Ya. Dan untuk di Aceh ini ada 6 ya Pak ya? Ya, Iya, mungkin saya boleh bantu menyebutkan, boleh ya Pak ya? Ini Ya. di CV Toko Usaha Bersama, begitu ya Pak ya? Iya. Di Blangpidi Aceh Barat Daya, Usaha Baru Motor di Ulegle Pidi Jaya, 2 Sahabat Diesel Lambaru Aceh Besar, Toko Semarang di Biren, Ria Motor Sigli, dan juga YM Service di Aceh Aceh Timur. Timur. Iya. Nah, ini bagus sekali nih. Jadi petani juga tidak usah jauh-jauh, Iya, begitu benar. ya. Baik, Pak Adar, Saya ini ada saran ini sedikit ya untuk seperti apa sarannya iya, Pak Pak Fahrul Abdi. Razi? Iya. Mungkin Pak Adar ya. Dengan melihat kondisi sekarang di lapangan yang cukup luas kita, jangkauannya sampai 23 kabupaten. Ya. Pak Abdi, ini kami di pihak pemerintah sebenarnya butuh reaksi cepat dari para penyedia jika ada alat-alat mesin pertanian yang mogok atau butuh solusi yang cepat. Karena saat si petani tadi melakukan KSO, apabila si Alsin ini mangkrak di tempat, dia akan rugi. Nah, jadi kami mengharapkan dari pihak pemerintah, pihak swasta ini menyediakan namanya tim reaksi cepat. Apabila ini di call, ada butuh Bala spare bantuan, part iya. ataupun servis atau namanya apalah untuk biar bisa cepat unit ini bisa bekerja kembali. Nah, itu saran dari kami. Iya baik, nah terima kasih banyak Pak Ahdar. Ini harapan Anda seperti apa nih Pak sebagai Kepala UPD Mekanisasi Pertanian di Stanbul Aceh untuk kedepannya di tahun 2020 Pak? 2020 kita target penertiban bisa tuntas. Penertiban Alsintan bisa tuntas. Peningkatan SDM minimal 30% dari yang kita canangkan bisa terrealisasi. Kita mencanangkan mendidik sekitar 800 operator. 2020 kan 150. Nanti dari lembaga lain juga ditambah ada dukungan. Juga dari bidang penyuluhan ada juga pelatihan tuh. Di bidang Pak Muklis ya. Ada bidang penyuluhan ada, kita ada. Terus harapan kita sebenarnya ini yang sudah ada jurusan mekanisasi di Sare itu. SMK PP Sare sudah ada jurusan mekanisasi. Mereka kan sekarang tahun pertama. Artinya 2 tahun lagi mereka akan tamat. Diharapkan kepada Gubernur Aceh itu mereka menjadi kader operator yang punya IT tinggi lah. Biarlah mereka tidak melanjutkan S1, namun mereka skill di bidangnya. Itu lebih bagus daripada melanjutkan S1 tapi tamat nggak tahu kerja di mana. Hanya belajar teori saja. Selanjutnya di samping SDM juga kita harapkan seperti Pak Fahrul katakan tadi kebutuhan Alsintan mencapai 2000-an ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari segi luas lahan. Kita hanya baru mencapai 30% dari kebutuhan. Kita harapkan juga baik pusat maupun daerah bisa mensupport lebih banyak Alsintan. Dan yang paling penting lagi ada sebuah keikhlasan dalam bekerja. Kita harapkan ini semua ibadah. Insya Allah akan berhasil. Baik, ini harapan dari Pak Ahdar dan juga tadi masukan dan saran dari Bapak Ya, Pak Fahrul Razi. Kalau untuk Pak Abdi sendiri pilot projectnya di tahun depan bagaimana Pak? Ini sudah akhir tahun nih Pak. Iya. Ini kan identifikasi dan beberapa identifikasi kemudian promo di tahun 2020 kita akan menyiapkan yang namanya menambah partnership. Karena untuk saat ini dengan populasi unit yang ada di khususnya di Aceh
itu kita masih ya katakan baru 80% bisa menyuplai. Baik. Nah, dan di setiap daerah itu beda-beda pula case-nya gitu. Artinya contoh di daerah Kabupaten Aceh Timur kerusakan traktornya seperti ini, kemudian nanti di Aceh Utara beda, kemudian di Aceh Barat Daya, kemudian di Aceh Besar itu juga beda. Nah, dengan program identifikasi yang sudah kita jalankan, kita akan tahu apa sih kerusakan traktor itu. Katakan misalnya dari 500 sampai dengan 1000 jam, apa sih yang dibutuhkan si traktor? Kemudian 1000 jam sampai dengan 2000 jam, apa yang dibutuhkan? Nah, dari 2019 ini kita sudah data itu semua, dan tahun 2020 kita akan mempersiapkan semua kebutuhan Alsin yang ada di Aceh. Baik, dan ini juga mengejar ketinggalan 20% lagi ya Pak Abdi Iya, ya. betul. Dan mudah-mudahan juga Pak Abdi, Bapak Farul Razi dan juga Bapak Adar, Iya. ini sukses di bidangnya masing-masing dan juga sehat terus untuk ketiga Bapak di malam hari Amin, ini. amin. Ya baik, terima kasih banyak ya pemirsa. Inilah perbincangan kita seputar tema kita di malam hari ini, dan ini mudah-mudahan juga bisa menambah manfaat juga informasi terhadap masyarakat dan juga khususnya para petani. Ya baik. Nah, terima kasih banyak. Saya Agusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.